Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ekskul Multimedia. Tahu lebih tentang multimedia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang toolbox. Apa itu toolbox? Langsung saja ke videonya. Toolbox adalah sekumpulan alat yang bisa membuat kemudian juga memanipulasi objek yang sedang kita gunakan. Di toolbox ini ada beberapa, ada 16 kalau gak salah di sini, dan ini akan jadi 2 sesi nantinya. Oke, langsung saja. Yang pertama di toolbox playout, di sini ada pick tool. Pick tool ini ada 3, pick, freehand pick, dan pre-transform. Sebenarnya fungsi kedua ini, freehand pick dan pre-transform, itu sudah terwakili oleh si pick tool. Cuma nanti kita bedakan aja. Pick tool dia itu untuk menyeleksi objek, kemudian juga bisa merubah objek tersebut ya. Posisinya bisa kita rubah, ukurannya bisa kita rubah, bisa kita balikan seperti ini ya. Itu untuk pick tool. Kemudian freehand pick sama dengan pick tool ya, bisa merubah, bisa memindahkan seperti itu. Kemudian untuk pre-transform ini dia akan merubah-rubah objeknya, cuman dia tidak perlu mengklik dulu ke sini, dia langsung aja seperti ini akan berubah. Kalau untuk pick tool dan freehand pick, dia harus diklik dulu objeknya, nanti muncul node-node seperti ini, baru bisa dirubah. Kalau di luar ini nggak bisa berubah. Lihat, pick tool juga sama, di luar nggak bisa berubah, harus diklik dulu baru bisa dirubah-rubah. Seperti itu untuk pick tool. Kemudian ke bawah lagi ini ada shape tool. Shape tool ini berlaku jika ada objek di dalam sini. Ini hapus dulu objeknya, kita ke shape tool, maka tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau ada objek di sini, kemudian kita klik shape tool, langsung fungsinya itu ada. Ini fungsi shape tool playout pada shape ya. Ada beberapa. Ini fungsi yang shape itu bisa membuat ujungnya menjadi lancip. Bisa juga menambah node, tapi syaratnya dia harus dikonvert dulu ke kurva, baru nanti dia bisa menambah node seperti ini. Nanti bisa dimanipulasi. Ini fitur-fiturnya banyak. Kemudian ada smooth. Smooth ini untuk menghaluskan garis ya. Contoh seperti ini ya. Tuh dia agak melengkung. Smooth ini akan lebih kelihatan kalau kita gunakan ke yang bertekstur seperti ini. Itu untuk smooth. Kemudian untuk smear ini untuk merubah garis pinggiran objek ya, outline objek. Contoh kita ubah outline objek ini ke tengah seperti ini ya. Syaratnya harus ke outline objek. Kemudian ada twirl. Twirl ini membuat objek itu dia melingkar. Nah seperti itu. Kemudian untuk attract and repel. Kalau attract and repel, dia itu bisa mengkompres atau mengepres seperti ini, mengepres ke tengah. Kalau untuk yang repel, ini dia melebarkan seperti ini, melebar ke lingkaran ini.
Itu untuk attract and drop. Kalau kemudian untuk smooth ini menambah objek ya, seperti itu. Nah, kemudian ada rogue. Rogue ini membuat objeknya itu nanti akan bertekstur seperti ini. Itu untuk fungsi shape tool ya, fungsi shape tool playout. Dan ada crop tool. Kecil lagi. Crop tool ini adalah untuk memotong objek. Knife memotong objek. Virtual segment menghapus objek. Eraser menghapus objek. Jadi fungsi di sini adalah untuk memotong lagi, menghapus dan menghapus. Crop, kita akan menghapus objek yang tidak kita inginkan. Crop ini akan memotong objek seperti ini, dan yang akan tersisa objek yang di dalam ini. Objek yang di luar itu akan terhapus seperti ini. Kemudian ada knife. Knife ini juga akan memotong objek. Contoh, kita tarik lurus ke sini, maka ini sudah terpisah. Nah, seperti itu. Kemudian ada virtual segment delete. Virtual segment delete akan menghapus objek, akan menghapus line. Di sini ada kotak lagi. Nah, saya ingin menghapus kotak yang di dalam sini nih. Kotak yang garis ya maksudnya. Nah, seperti itu. Kemudian ada eraser. Eraser ini akan menghapus objek. Contoh seperti itu. Kemudian ada zoom tool di sini. Zoom playout, zoom tool, ada zoom, ada fan ya. Fan ini zoom ini untuk memperbesar objek. Seperti itu. Kalau pen, dia akan memindahkan kertas kerja, sama seperti scroll ini ya kalau pen. Seperti ini. Kemudian ada freehand playout, di mana freehand playout ini ada beberapa dan ini lumayan sering digunakan. Freehand itu dia membuat objek atau garis secara bebas. Kemudian kalau 2-point line akan membuat objek secara garis lurus. Kalau untuk Bezier akan membuat objek dengan bebas juga ya. Nah, seperti ini. Kita klik di sini. Habiskan seperti itu. Kemudian ada pen. Pen ini membuat garis lurus seperti ini. Kemudian ada lagi basepline. Basepline ini membuat objek seperti ini. Kemudian ada polyline. Polyline juga sama seperti freehand, cuman polyline dia harus disambung ke ini, ke akhir. Kalau nggak disambung ke akhir, maka nanti dia akan mengambang seperti ini. Kemudian ada 3-point curve. 3-point curve ini sama kayak polyline, garis lurus. Bedanya meskipun 3-point curve itu garis lurus, tapi dia bisa dilengkungkan seperti ini. Oke, itu untuk freehand layout ya. Kemudian di sini ada artistic media tool, di mana artistic media tool ini bisa membuat brush, kemudian membuat juga kaligrafi ya. Contoh, di sini langsung ada beberapa. Ada preset, ada brush, ada sprayer, kemudian ada juga kaligrafi dan juga ada expression. Itu untuk preset. Dan di sini banyak sekali. Ini ke atas ya. Kemudian di sini ada brush ini sama. Ada artistic ya, artistic brush.
banyak di sini pilihannya juga sama. Kemudian ada sprayer juga banyak pilihannya seperti ini. Di sini ya, tinggal pilih mana yang mau digunakan. Silahkan coba-coba. Itu kaligrafi ini kayak tulisan kaligrafi. Contoh, nah seperti itu ya. Ini kaligrafi. Kemudian ini ada expression itu membuat garis bebas ya. Itu untuk artistic media tool. Kemudian di sini ada rectangle tool, ellipse tool, dan polygon tool. Ini sama, semuanya sama. Kalau untuk rectangle tool, dia membuat objek kotak. Seperti ini, objek kotaknya bisa bebas. Kemudian yang 3 point rectangle, dia akan buat kotak seperti ini, tinggal tarik. Ini ellipse ya, ellipse tool, buat lingkaran. Kemudian 3 point ellipse sama, buat lingkaran juga. Cuman caranya seperti ini. Polygon tool, nah di sini paling banyak ya. Polygon, dia membuat objek dan si sudutnya bisa kita tambahkan sendiri. Ini. Kemudian star, membuat objek bintang. Di sini ada jenisnya, kemudian ada sudutnya juga bisa kita tambah. Ya, cuman bertambahnya sudutnya dari terbatas di sini ya. Coba lihat. 53 ini kedalamannya. Ini semakin dalam. Ini semakin keluar. Tuh. Ini sama aja ya. Kemudian spiral ini membuat lingkaran seperti ini. Kemudian common shapes membuat seperti ini. Itu bisa kita rubah-rubah pada titik merahnya. Kemudian ada impact tool. Impact tool ini kayak objek yang menjorok ke dalam. Nah, seperti ini. Coba kita beri warna dulu. Ada objek kayak ke dalam itu ya. Kemudian terakhir ada graph paper. Graph paper ini dia akan membuat sebuah objek banyak ya, kotak-kotak, tergantung kita mau buat berapa di sini. Ini kan 2, ke pinggir 2, ke bawah 2. Kalau kita tambah pinggir 7, ke bawah 4, otomatis seperti itu. Oke, sekian dulu untuk videonya. Untuk yang lainnya pada bagian toolbox itu akan dilanjut di sesi yang kedua nanti. Silahkan like apabila kalian suka dengan videonya. Silahkan subscribe sebagai tanda kalian join ke Ekskul Multimedia. Kemudian apabila ada request, kritik, dan saran, silahkan kita diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.